Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan menghantar kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Nats firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini saya ambil dari Yesaya pasal 30 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Secara khusus akan baca 18 dan 19, firman-Nya berkata demikian. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita. Berbahagialah orang yang menantikan Tuhan. Siapakah orang yang berbahagia? Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Itu berarti bahwa sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar dan terus berusaha untuk terus menanti-nantikan Tuhan. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan menanti-nantikan Tuhan? Artinya bahwa kita terus berharap akan pertolongan-Nya, terus berharap akan mujizat-Nya, terus berharap akan kesembuhan-Nya, terus berharap akan campur tangan Tuhan. Kita terus menanti-nantikan sampai Tuhan menyatakannya pada waktunya. Jadi kita belajar dan terus berusaha untuk kita menjadi orang yang menanti-nantikan Tuhan, karena kita akan disebut sebagai orang yang berbahagia. Hal ini dijelaskan dalam ayat 18 tadi. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Pertanyaannya sekarang adalah, kenapa orang yang menanti-nantikan Tuhan itu disebut berbahagia? Kenapa mereka berbahagia? Apa dasarnya? Apa alasannya? Ada 3 hal yang saya jumpai dalam ayat ini. Dalam ayat 18, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saat hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Terus diulang lagi dalam ayat 19. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Jadi kenapa berbahagia orang yang menantikan Tuhan? Alasan pertama, karena ada waktunya Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Ada saatnya Tuhan membuktikan kasih-Nya kepada umat-Nya. Karena itu kita terus belajar menanti-nantikan Tuhan. Jangan pernah putus asa, jangan pernah kecewa, jangan pernah frustasi. Menanti-nantikan campur tangan Tuhan, menantikan berkat, menantikan apa saja dalam hidup. Karena ada waktunya Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Jadi karena ada waktu, ada saat Tuhan menunjukkan kasih-Nya, menunjukkan kepedulian-Nya, menunjukkan akan campur tangan-Nya dalam hidup kita, maka kita harus selalu menanti-nantikan Tuhan. Jadi jangan akhirnya kita berubah. Karena kita belum mengalaminya, akhirnya kita berubah, tidak lagi menanti-nantikan Tuhan. Padahal ada waktu dan ada saat Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Alasan yang kedua dalam ayat 22, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu. Hal yang kedua, kenapa berbahagia orang yang menanti-nantikan Tuhan? Karena ada waktunya Tuhan memulihkan kita. Ada saatnya Tuhan merestorasi kita, memperbaharui kita, memulihkan kita sehingga kita menganggap najis patung-patung yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas.
yang mungkin tadinya kita bangga-banggakan, kita sembah-sembah, akhirnya kita anggap najis. Karena apa? Pemulihan yang Tuhan buat atau kerjakan dalam hidup kita. Jadi kenapa berbahagia orang yang menantikan Tuhan? Karena ada waktunya Tuhan memulihkan kita. Ada waktunya Tuhan memperbaharui hidup kita. Ada waktunya Tuhan mentransformasi diri kita, mentransformasi keluarga kita, mentransformasi suku kita, daerah kita, kota kita, provinsi kita, negara di mana kita ada. Kita terus meminta pemulihan dari Tuhan. Jadi jangan pernah kecewa akan pemulihan dari Tuhan. Kita terus belajar untuk terus menanti-nantikan waktunya dan saatnya Tuhan memulihkan hidup kita ataupun memulihkan keluarga kita, tapi juga suku kita. Itulah pentingnya kita menanti-nantikan Tuhan. Makanya orang yang menanti-nantikan Tuhan disebut berbahagia karena ada waktunya Tuhan memulihkan kita. Alasan ketiga dalam ayat 23 sampai 26, ayat 23, lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lesat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dengan dan diayak. Itu menunjuk suatu kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Jadi kenapa berbahagia orang yang menantikan Tuhan? Karena ada waktunya Tuhan memberkati kita. Tak selamanya menung itu kelabu. Ada waktu dan ada saat Tuhan berbuat sesuatu bagi kita. Karena itu kita terus berharap menanti-nantikan Tuhan. Berharap akan campur tangan Tuhan. Berharap akan segala hal dalam hidup kita. Jangan pernah hilang harapan kita. Jangan pernah putus asa kita menanti-nantikan Tuhan. Walaupun lain kali butuh waktu yang panjang, butuh proses yang panjang, tapi ada waktu. Tuhan akan memberkati kita. Makanya orang yang menanti-nantikan Tuhan itu berbahagia karena ada waktu Tuhan memberkati kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami. Berbahagialah orang yang menantikan Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami terus menanti-nantikan Tuhan. Karena ada waktunya Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Ada waktunya Tuhan memulihkan kami. Dan karena ada waktunya Tuhan memberkati kami. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.